Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Taubat, yaitu kembali sebelum terlambat. Sebuah pengingat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua selama masih kita diberi napas oleh Allah SWT. Pintu taubat masih terbuka, namun jangan sampai kita menunda hingga waktu yang Allah berikan benar-benar habis. Kata taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu taba, ya tubuh, taubatan, yang artinya adalah kembali. Taubat bermakna kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, kembali dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, kembali dari kejauhan menuju kedekatan diri kepada Allah. Taubat bukan sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim secara lisan, bukan. Tetapi bukan merupakan juga sekedar ritual verbal yang dilakukan tanpa makna. Taubat adalah perubahan arah hidup secara total. Dari yang tadinya membelakangi Allah menjadi menghadap kepadanya. Dari yang tadinya berjalan menjauh menjadi berjalan mendekat. Taubatan nasuha adalah taubat yang murni. Allah tidak menginginkan taubat yang setengah-setengah. Allah menginginkan taubat yang murni, yang tulus, yang sungguh-sungguh. Dan Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tauba ilahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Dan taubat yang murni yaitu taubatan nasuha. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Apa itu taubatan nasuha? Para ulama menjelaskan bahwa taubat nasuha adalah taubat yang memenuhi beberapa syarat, yaitu tulus karena Allah, penuh dengan penyesalan dan meninggalkan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, 5 syarat taubat yang diterima, yaitu jamaah yang dirahmati Allah. Para ulama telah merumuskan syarat-syarat agar taubat kita itu diterima oleh Allah. Mari kita pelajari satu persatu. Syarat pertama adalah ikhlas karena Allah. Taubat harus dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena motivasi dari yang lain, bukan karena takut ketahuan orang, juga bukan karena malu di hadapan manusia, tetapi kita harus malu di hadapan Allah. Dan bukan karena dosanya sudah tidak bisa dinikmati lagi. Kemudian syarat yang kedua yaitu menyesal dengan sungguh-sungguh, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anadamu taubah, penyesalan adalah inti taubat. Hadis ini sangat singkat, tetapi maknanya sangat dalam. Rasulullah menjadikan penyesalan sebagai inti dari taubat. Tanpa penyesalan tidak ada taubat yang sesungguhnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah meninggalkan dosa. Saat itu juga taubat mengharuskan adanya tindakan nyata. Berhenti, stop. Maksudnya sekarang juga, bukan besok, bukan nanti setelah Ramadan, bukan setelah menikah, bukan juga setelah pensiun. Kemudian syarat yang keempat yaitu bertekad tidak akan mengulangi lagi. Syarat ini berbicara tentang masa depan. Taubat bukan hanya tentang menyesali masa lalu dan meninggalkan dosa di masa kini, tetapi juga tentang komitmen untuk masa depan. Kemudian syarat yang kelima, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu mengembalikan hak orang lain. Syarat ini khusus untuk dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Jika dosanya adalah mencuri harta, maka harta itu harus dikembalikan. Jika dosanya adalah gibahi seseorang, maka harus meminta maaf kepadanya. Jika dosanya adalah mendolimi, maka kezaliman itu harus dihentikan dan yang dizalimin harus dipulihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pernah menjalimi saudara terkait kehormatan atau sesuatu yang lain, hendaklah dia meminta kehalalannya hari ini, sebelum datang dari mana tidak ada dinar dan dirham. Dosa kepada Allah bisa diampuni Allah, yaitu dengan taubat. Tetapi dosa kepada sama manusia butuh pemaafan
dari orang yang dijalimi. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu rahmat Allah yang sangat besar adalah bahwa Dia tidak menutup pintu taubat. Selama kita masih hidup, selama nyawa masih di badan, itu pintu taubat selalu terbuka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari, yaitu untuk bertobat. Membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat hingga matahari terbit dari barat. Jadi pintu tobat itu akan tertutup dalam dua kondisi. Pertama, ketika nyawa sampai di tenggorokan. Seperti Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Maksudnya di sini adalah belum sekarat. Ketika seseorang sudah dalam keadaan sekarat, sudah melihat malaikat maut, sudah melihat kemana dia akan pergi, saat itu bertobat tidak lagi diterima. Terlambat, seperti Firaun yang baru mengaku beriman ketika sudah tenggelam. Kemudian yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Ini adalah tanda kiamat besar. Ketika matahari terbit dari barat, pintu tobat tertutup untuk selamanya. Iman orang yang kafir tidak lagi diterima. Tobat orang yang berdosa tidak lagi diterima. Jemaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat mengharukan, Rasulullah menyampaikan firman Allah, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni engkau atas apa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli dengan banyaknya dosamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa tanda-tanda tobat itu diterima? Jadi ada yang bertanya, bagaimana kita tahu bahwa tobat itu kita diterima? Tanda-tandanya, para ulama menyebutkan ada beberapa tanda bahwa tobat seseorang kemungkinan besar diterima oleh Allah. Yang pertama adalah kondisi setelah taubat lebih baik dari sebelumnya. Dia menjadi lebih rajin beribadah, lebih takut berbuat dosa, lebih dekat dengan Allah. Jika kondisinya sama saja, maka itu pertanda tobatnya belum benar. Kemudian yang kedua, selalu merasa takut dosa itu terulang. Dia tidak merasa aman. Dia selalu waspada. Dia menghindari semua hal yang bisa membuatnya terjatuh lagi. Kemudian yang ketiga, hati merasa tenang dan ringan. Beban yang selama ini menghimpit dada terasa terangkat. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian yang keempat, membenci dosa yang dulu dilakukan. Jika dulu dia menikmati dosa itu, kini dia jijik mengingatnya. Jika dulu dia mencarinya, kini dia menghindarinya sekuat tenaga. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kelima yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Dia tidak merasa hebat dengan taubatnya. Dia justru merasa, siapa aku ini hingga Allah mau menerimaku kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi bagaimana kita langkah-langkah untuk bertobat itu? Saya mengajak kita semua untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Langkah yang konkret. Yang pertama adalah melakukan sholat tobat. Lakukan sholat tobat 2 rakaat. Niatkan untuk bertobat kepada Allah sebelum kita tidur. Kemudian langkah yang kedua yaitu curahkan isi hati kita. Berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati. Aku dosa-dosamu satu persatu. Aku akui itu Allah. Jangan malu, karena apa? Allah sudah tahu semua. Kemudian langkah yang ketiga, menangislah jika air mata itu bisa mengalir. Biarkanlah mengalir. Air mata tobat adalah air mata yang paling berharga. Kemudian yang langkah keempat yaitu buat komitmen. Bertekadlah untuk tidak mengulangi. Katakan dengan sungguh-sungguh, ya Allah, saya bertekad untuk meninggalkan dosa ini. Tolonglah aku, karena tanpa pertolonganmu aku tidak akan mampu. Kemudian yang kelima yaitu tutup akses dosa. Identifikasi apa yang selama ini menjadi jalan menuju dosa. Jika maksiat itu melalui HP, batasi penggunaan HP. Jika melalui IG ataupun YouTube, batasi itu. Demikian hadirin yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat. Kembali sebelum terlambat kita harus bertobat. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini menjadi pengingat bahwa hidup ini tidak pernah lepas dan khilaf dari dosa. Namun Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali. Jangan kita menunda-nunda taubat, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Selagi hati masih bisa menyesal, lisan masih bisa beristighfar, dan tubuh masih bisa mampu bersujud, maka segeralah kembali kepada jalan Allah dengan taubatan yang sungguh-sungguh. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni segala dosa kita, menerima tobat kita, dan menutupi usia kita apabila kita sudah kembali ke jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.